Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah. Kita memujinya, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat berada di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah adalah Islam dan tidak ada Islam tanpa sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita untuk meniti manhaj nubuwahnya, istiqamah di atasnya, lebih-lebih di zaman fitnah. Kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ay ala manhajin nubuwah. Ala din ay yaitu di atas manhaj nubuwah, karena agama sendiri itu macam-macam modelnya. Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, langsung saja karena waktu kita tidak banyak ya. Simpel saja, sederhana saja, nggak usah ribet. Gitu aja kok repot gitu kata orang. Padahal dia kemana-mana selalu bikin repot. Baik, kita sering mendengar kata Islam rahmatan lil alamin ya. Tetapi saat ini sudah mengalami distorsi. Ya, jadi Islam rahmatan versi mereka adalah Islam yang kemudian dinamai dengan Islam Nusantara ya. Nah, tadi saya suka ditanya teman-teman dulu kuliah, Pak Salim, saya sekarang menjadi pengusung utama Islam Nusantara. Saya jawab, oh ya. Jadi kawan-kawan saya biasanya sebelum mendengarkan apa yang saya omongkan biasa melihat gestur tubuh saya. Mereka hafal, kalau saya sinis tuh hafal sekali. Soalnya saya tanya gini, oh ya? Ya? Nah. Terus mereka nanya, Bapak Islam apa? Saya jawab Islam Arab. Kok Arab sih? Saya tanya, Quran diturunkan di mana? Di Arab. Kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab atau orang Melayu? Gak ada orang di Nusantara yang hidungnya pesek kayak you pernah terima wahyu. Itu mah Wahyono. Putra-putrinya namanya Wahyudi dan Wahyuni. Betul? Quran diturunkan berbahasa apa? Bahasa Arab. Betul? Para sahabat yang menemani Nabi orang apa? Orang Arab yang Allah jadikan teladan waktu sudah Rasul. Ya, sunnah-sunnah yang Nabi jelaskan pada kita berbahasa apa? Bahasa Arab. Jadi kalau saya bilang saya Islam Arab, iblis nggak kaget. Tapi ketika kamu ngomong Islam Nusantara, iblis salto sambil kaget. Masa sih? Sejahat-jahatnya saya nggak pernah melintir deh gitu.
Nah, lalu mereka namakan itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Gimana tipe Islam rahmatan lil alamin? Mereka mengucapkan Natalan itu boleh, itu Islam rahmatan lil alamin gitu kan. Jadi mengawal Natal itu adalah rahmatan lil alamin. Ikut Natalan bersama itu rahmatan lil alamin. Mendukung pemimpin kafir rahmatan lil alamin. Kira-kira reaksi iblis gimana? Tuhan saksikan, saya tidak sesatkan mereka. Mereka udah sesat duluan Tuhan. Maka iblis sekarang udah banyak istirahatnya. Dulu dia mohon ke Allah untuk nyesatin. Tetapi kata iblis di luar ekspektasi ini. Kenapa? Belum saya sesatkan udah sesat duluan. Maka hari kiamat kira-kira apa jawaban iblis? Tuhan, saya cuma punya investasi 10%. Selebihnya good idea mereka sendiri. Mereka bergagasan sendiri Tuhan. Jadi mari kita berlindung kepada Allah dari fitnah terhadap din. Sebab fitnah yang paling berbahaya adalah fitnah terhadap din. Yang kata Nabi, ada seorang laki-laki rajulun, di pagi hari dia beriman, karena fitnah tadi, sore harinya dia kafir. Sehingga ada yang didapatinya pada sorenya beriman, paginya menjadi kafir. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah semacam ini. Kalau begitu yang dimaksudkan Islam rahmatan lil alamin seperti apa sih? Rahmat, ya Islam sendiri kita udah tahu rahmat itu terdiri dari dua kalimat ya, dua kata, Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Dan keduanya sifat nama dan sifat Allahu Jalla wa'ala. Keduanya digabungkan maka dikatakanlah rahmah. Jadi rahmat itu merupakan perpaduan antara sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat tidak seorang pemilikinya kecuali Allah. Dalam Quran 3 kali Allah mengatakan Allahu dzur rahmah. Allah itu pemilik mutlak rahmat itu. Paham? Dan berkali-kali Allah mengatakan Allah menganugerahkan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Dan di surat 66 ayat 12 Allah bilang kataba ala nafsi rahmah. Dan Allah telah menuliskan, menetapkan atas dirinya sifat rahmat itu tidak dimiliki oleh siapapun. Jelas ya? Dan kita tahu bahwa rahmat Allah ada berapa? Siapa bapak-bapak yang tahu? Ada 100. Itu jumlahnya. Jadi kalau jumlah rahmat Allah itu ada 100 ya. Allah cuma kasih di dunia 1 saja. Tetapi pembagian rahmat itu ada berapa? Baik, daripada saya tunggu jawaban susah, mendingan saya jelasin sendiri ya. Kata bapak-bapak udah tahu nanya. Rahmat Allah secara global dibagi 2 ya. Pertama rahmat kauniyah, rahmat alam kan, alam raya ini Allah bentuk dia, Allah bangun dia, kita bisa mudah kemana-mana. Apa itu oksigen, nitrogen, rezeki yang terhampar, itu rahmat bukan? Dan rahmat yang pertama, jangankan kita monyet pun dikasih, paham? Rahmat yang pertama orang kafir pun mendapatkan rahmat yang pertama ini ya. Yang kedua adalah rahmat diniyah, rahmat di diniyah. Dan inilah kita selalu memohon kepada Allah untuk diberi hidayah kepadanya setiap 17 kali sehari semalam ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana rahmat terbagi 2, maka hidayah pun terbagi 2. Ya, pertama hidayah kauniyah, begitu juga hidayah diniyah. Hidayah kauniyah itu apa? Sesuatu yang sudah Allah letakkan pada ciptaannya masing-masing, yang gak usah dipelajari, itu automatically. Nah, bisa kita dapati kata-kata hidayah kauniyah itu pada dialog antara Fir'aun dengan Musa alaihissalatu wassalam. Di surat 20, surat Thaha ayat 42 dan 49 dan 50. Fir'aun bertanya, "Fama rabbukum ya Musa?" Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Maka kata Musa, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami adalah yang menciptakan makhluknya, dia menyempurnakan ciptaannya, lalu dia memberinya hidayah. Hidayah yang dimaksud ini bukan hidayah agama ya, adalah hidayah kauniyah tadi. Atau lebih gampangnya di surat 87, surat Al-A'la, yang biasa bapak-bapak dulu kecil-kecil namanya surat Sabbihis. Ya, ayat 1 sampai 3. Sabbihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kata Allah Pak, alladzi khalaqa
fasawwa. Maha suci Allah itulah yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Kemudian walladzi qadara, yang memberinya ukuran, fahada, lalu berhidayah. Contoh hidung antum. Hidung antum itu kenapa ukurannya segitu? Ente order atau diciptakan, ditakdirkan? Ditakdirkan. Lalu Allah berhidayah penciuman. Kemampuan mencium itu hidayah bukan? Ya, dengannya antum bisa bedakan mana wangi dan mana bau busuk. Allah berciptakan mata, Allah beri ukuran, lalu Allah berhidayah sehingga dia bisa membedakan mana warna yang menyenangkan dan mana warna yang tidak menyenangkan. Seluruh anggota tubuh Allah ciptakan, lalu Allah berhidayah dengan kinerjanya masing-masing secara sistemik, secara otomatically, dan itu nggak usah dipelajari. Ya, antum pernah lihat burung di udara loh? Pernah lihat? Lulusan sekolah penerbangan enggak? Enggak. Allah ciptakan, Allah berikan ukurannya, lalu Allah berhidayah. Sehingga makhluk tidak berakal pun bisa memenuhi biologisnya, bisa berkembang biak, paham? Dan bisa juga mendapatkan nafkahnya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya hidayah yang pertama, hidayah kauniyah. Yang kedua, hidayah diniyah adalah yang kita minta dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan ini sebaik-baik nikmat. Makanya kita katakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Dan yang Allah maksudkan dengan jalan yang lurus yaitu agama yang lurus. Yang dimaksudkan jalan yang lurus adalah agama yang lurus. Karena Allah terangkan di surat 6 Al-An'am ayat 161, ya, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah memberi aku petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, agama yang hanif, ya, agama dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Itulah agama bapakku Ibrahim, dan agama Ibrahim adalah agama yang Islam, ya. Jadi yang dimaksudkan Allah jalan yang lurus, agama yang lurus yaitu Islam. Ya, itu adalah Islam. Lihat surat 6 pula ayat 125 dan 126. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapat petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya kepada Islam. Jadi ini jawaban atas ihdinas siratal mustaqim kita minta tadi. Jadi Allah bilang indikator bahwa doamu diijabah itu adalah kelapangan dadamu kepada Islam. Maka siapa yang Allah ijabah doanya dan Allah menghendaki dia memperoleh petunjuk, indikatornya apa? Allah melapangkan dadanya kepada Islam, kata Allah. Ya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja. Dan siapa yang Allah biarkan dia sesat, maka Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit untuk menerima Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia disuruh menanjak ke langit tanpa penyangga. Mungkin enggak? Mustahil. Kemudian ayat 126-nya Allah katakan, hadza siratu rabbika mustaqimah. Islam inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Maka ketika dikatakan bahwa rahmat Allah yang paling besar adalah agama, din, dan din yang rahmat itu adalah Islam. Jadi Islam sendiri sudah rahmat. Paham? Paham? Maka yang dikatakan rahmat itulah Islam itu. Paham ya? Dalam Quran kita dapati kata rahmat lebih dari 200 kali. Nanti pulang ke rumah tolong dihitung ya. Nanti satu saat kalau saya ketemu saya udah hafal wajah-wajahnya, insya Allah saya tanyain. Kalau saya tanya nggak jawab, saya yang pulang, bukan Bapak yang pulang. Baik. Tetapi kata rahmah diidhofahkan, disandarkan, digabungkan dengan lil alamin hanya sekali saja. Yaitu di surat 21 ayat 107. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaan, apakah Nabi Muhammad saja bawa rahmat? Tidak. Anda lihat di beberapa surat Allah menyatakan Nuh membawa rahmat, bukan? Ibrahim membawa rahmat, bukan? Semua para nabi membawa rahmat, karena agama itu rahmat tadi. Ya, agama itu rahmat, yang dibawa para nabi itu agama, ya. Maka seluruh para nabi itu bawa rahmat.
Apa perbedaannya? Kalau rahmat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu hanya umat mereka saja. Artinya di teritori tertentu dan limit waktu tertentu. Maka umat nabi-nabi terdahulu selalu menggunakan sirat, menggunakan redaksi dakwah mereka, ya qaumi, wahai kaumku. Betul? Karena mereka bukan diutus untuk seluruh alam, tapi mereka hanya diutus untuk kaumnya saja. Kita lihat banyak ayat, tapi cukup saja di surat 7 misalnya. Surat Al-A'raf. Surat 59. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adzaba yaumun azim. Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, ya qaumi wahai kaumku. Betul? Jadi mereka hanya mendakwahi kaumnya saja. Nah, begitu juga di surat yang sama ayat 65. Surat sama. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka bernama Hud. Hud juga berkata ya qaumi. Ya, surat yang sama ayat 73. Surat Al-A'raf, surat yang satu tadi. Ayat 73, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair, dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan Nabi siapa? Nabi Shu'aib ayat 85-nya. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Begitu juga Nabi Allah Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa. Coba lihat, semua perkataan Nabi Isa, emang Nabi Isa pernah gak diutus buat orang Indonesia kok. Maka hari kiamat pasti Nabi Isa akan berlepas diri dari orang Indonesia. Kata Nabi Isa, nomor lu gak registrasi dalam risalah gua. Kenapa? Karena gue diutus untuk Bani Israel aja, bukan buat lo Indonesia. 6 kali di Quran Allah mengatakan Isa buat Bani Israel. Anda lihat di surat 3 ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan kami jadikan Isa itu rasul buat Bani Israel saja. Faham? Nah, coba lihat bagaimana Isa berdakwah kepada kaumnya Bani Israel juga. Lihat surat 5 ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan Isa itu Tuhan. Siapa yang mengatakan Isa itu Tuhan? Ya orang sono. Kita nggak usah sebutkan nama, nanti dituduh ke Barakisrim, kan persoalannya panjang lagi tuh. Ya, jadi jelas ya. Apa kata Allah? Jadi mereka kafir. Mereka kafir dan Allah mengharamkan surga buat mereka. Ya, wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan Al-Masih berkata, wahai kaumku Bani Israel, sembahlah Allah saja, dia Rabbku dan Rabb kalian. Di sini Isa hanya menyeru kaum Bani Israel saja. Ya, begitu juga di surat 61, surat As-Saff ayat 6. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa berkata, hei kaumku Bani Israel, sungguh aku hanya diutus buat kalian saja. Kawan saya orang Nasrani nanya, Pak Salim, di Quran pernah cerita nggak tentang Yesus? Saya bilang enggak. Masa sih? Saya bilang wallah demi Allah, enggak pernah Allah cerita tentang Yesus. Dia tanya, kalau Nabi Isa ada. Di sini hanya 2 nama, Isa dan Al-Masih. Yesus nggak ada. Maka kalau Ye nanya, cerita tentang Isa nggak, saya jawab. Tapi kalau Yesus, saya sumpah demi Allah di Quran nggak ada Yesus. Ya yang saya maksud Isa itu Yesus. Itu menurut kamu. Saya tidak pernah pakai bahasa kamu, kan di situ kafir. Saya hanya pakai bahasa kitab saya dan saya nggak mau dirubah-rubah orang. Saya nggak mau dirubah. Saya mau pakai apa yang ada di kitab saya. Nah, kalau Isa ada diulang Allah 25 kali. Al-Masih ada diulang 8 kali. Dan Isa hanya untuk Bani Israel, bukan buat kalian menurut kitab kami.
Berarti kitab kalian bermasalah, wallahu alam. Atau apa kami yang bermasalah atau otak kami yang bermasalah, wallahu alam. Jelas ya? Dan semua para nabi diutus untuk kaumnya saja, tidak untuk alam. Faham? Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalahnya untuk seluruh manusia dari timur sampai barat, sejak beliau diutus sampai kiamat. Sebagaimana beliau diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat 7 Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, hoi seluruh manusia, sesungguhnya aku diutus untuk kalian semuanya. Betul? Begitu juga di surat 34, surat Saba ayat 28. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan Muhammad, aku tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh manusia tanpa kecualinya. Jelas ya? Jadi beda rahmat di sini maksudnya untuk seluruh alam. Adapun nabi-nabi bawa rahmat tetapi hanya dalam batas lingkup dan waktu tertentu. Lingkup tertentu, limit waktu tertentu. Paham anak-anak? Jawab aja ya cikgu gitu. Kayak Ipin Upin lah begitu. Paham ya? Itu makna pertama. Maka Rasulullah diutus. Coba lihat surah 25 Furqan. Ayat 1 kata Allah. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil 'alamina nadhira, agar Quran itu menjadi peringatan bagi seluruh alam. Oleh karena itu Allah menjamin. Ya, suatu saat kawan saya orang non muslim nanya, Pak Salim, katanya Quran dijamin ya sampai hari kiamat. Kenapa Taurat? Karena akan datang Quran, kitab terakhir di mana Taurat ini diamandemen oleh dia pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam akidah kami wajib beriman kepada Taurat dan Injil, tapi tetap masuk arsip nasional, hukumnya nggak berlaku lagi karena sudah dinasakh, sudah dihapus oleh Injil diturunkan kepada Isa, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi, sudah diamandemen dan tidak bisa kembali lagi seperti gagasan kembali ke undang-undang dasar asli, nggak boleh. Oleh karena itu Allah menjamin, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat 15, surat Al-Hijr ayat 9. Aku Allah menurunkan Al-Quran dan aku akan menjaga originalitas dan keasliannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi nabi baru, tidak ada lagi kitab baru, dan syariat yang ada telah sempurna dan akan diberlakukan sejak diturunkan sampai hari kiamat, sehingga manusia nggak butuh syariat baru, sehingga tidak penting datangkan nabi baru dan tidak akan turun kitab baru lagi. Jadi kalau ada yang mengaku dirinya nabi, pelintir kepalanya ke belakang. Kalau ada yang bawa kitab baru, injak-injak saja kitabnya. Ya, kalau dia bilang kami Ahmadiyah punya kitab sendiri, namanya umat Ahmadiyah, silakan aja. Tapi kalau kami orang Islam, kami punya kitab baru, tunjuk aja mukanya. Kalau memang nggak berefek hukum ya. Saya ditanya gimana? Tangkap aja, cekik aja lehernya diam-diam, lalu masukin ke sumur, tapi jangan ada yang tahu, supaya tidak urusan dengan baris krim. Habis itu kasih makan dia es krim aja baru, tapi kasih es krimnya racun. Begitu, paham ya? Jadi itulah rahmatan lil alamin. Bahkan kepada jin pun Quran diberlakukan. Jadi rahmat itu maknanya seluruh manusia dan jin. Ya, seluruh manusia dan jin. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, kira-kira ada nabi bangsa jin nggak? Sekarang saya baca ayatnya ya. Udah, tunggu dulu, jangan komentar. Saya baca ayatnya, baru saya minta tanggapan.
Saya lebih suka jadi guru daripada ustadz ya. Santai aja. So, ini kan udah habis kerja seharian, kelihatan wajah stresnya. Udah capek gitu. Jadi saya santai aja tapi serius gitu ya. Coba lihat surat 6 Al-An'am ayat 130. Nanti manusia dan jin ditanya di hari kiamat di mahsyar ya. Allah bertanya, ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Wahai bangsa jin dan jun, jin dan manusia maksudnya ya. Apakah belum datang kepada kalian rasul dari kalian sendiri? Perhatikan, di sini indikasi rasul dari kalian sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah berarti dalam ayat ini ada indikasi bahwa rasul ada dari bangsa jin enggak? Jadi sekarang saya tanya, apakah ada rasul dari bangsa jin selain manusia? Ada enggak? Ada. Dasarnya ayat tadi. Tapi nggak apa-apa, debat sama orang nggak ngerti juga susah kan. Itu ayat tadi umum. Nah, dibatasi kemutlakannya dengan surat 22 ayat 75, nggak ada rasul dari bangsa jin. Makanya hafal Quran jangan sok tahu loh. Ini Ustadz Indonesia paling rusak karena nggak hafal Quran, nggak ngerti tafsir. Ya, kemudian jadi Ustadz dengan aneh-aneh modelnya, macam-macam labelnya. Lihat surat 22 ayat 75. Ayat ini membatasi kemutlakan ayat tadi. Apa kata Allah? Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi. Dan Allah telah memilih rasul-rasulnya dari kalangan malaikat dan manusia. Paham? Nah, berarti jin punya rasul tapi ikut kepada manusia. Paham, Jun? Paham? Paham tidak? Jadi rasul itu hanya dari kalangan malaikat dan rasul itu dari kalangan manusia. Cuman tugas yang diemban beda. Ya, bisa lihat rasul secara gamblang. Ya, dari kalangan malaikat. Surat 35 Fatir ayat 1. Ya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatihi mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, dan dia menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai rasul-rasulnya, lalu diberi sayap 2, 3, 4. Saya bayangkan kalau antum punya sayap hari ini nggak ngaji loh, kan ada long weekend kan. Paham ya? Cuman tugas yang dibawa malaikat beda ya. Tugas kematian, meniup ruh, mengantar rahmat, mengantar wahyu, bukan risalah. Paham? Adapun kalangan manusia, mereka adalah laki-laki yang diberi wahyu. Ya, laki-laki yang diberi wahyu. Paham? Jadi laki-laki yang diberi wahyu. Lihat surat 16 ayat 2. Yunazilul malaikatu min ruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membawa wahyu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ayat ini Allah tidak menjelaskan lebih rinci siapa yang dimaksudkan dengan mayyasha'u min ibadih. Ya, siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Apa isi wahyunya? An anziru annahu la ilaha illallah. Berilah peringatan kepada manusia, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan min ibadihi mayyasha? Ya, mayyasha'u min ibadih, orang yang Allah kehendaki dari hambanya, maksudnya rasul bukan kita. Karena surat 16 ayat 2 tadi dijelaskan Allah di surat 21. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budni. Betul? Tidak ada seorang pun rasul yang aku utus sebelum engkau, melainkan aku wahyukan kepadanya agar dia mendakwakan la ilaha illallah. Jadi surat 21 ayat 25 menjelaskan makna mayyasha'u min ibadih. Siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya.
Sebab nabi palsu kan kadang-kadang pakai ayat tadi kan. Kan Allah bilang, dia kasih wahyu kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Allah perjelas tadi. Faham? Dan rasul dari kalangan manusia pasti laki-laki, pasti awowo, nggak pernah awewe deh. Tahu awowo? Orang Sunda kalau bilang perempuan teh saha? Awewe. Nggak ada awowo kan, saya tambahkan saja kamus bahasa Sunda. Perempuan awewe, laki-laki awowo. Paham? Pasti awowo, nggak ada awewe. Nah, kita lihat di 3 ayat. Surat 12 ayat 109, surat Yusuf. Surat 16 ayat 43, surat 21 Al-Anbiya ayat 7. Awal ayat itu semuanya sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilaih. Paham? Tidak ada seorang rasul pun yang saya utus sebelum engkau untuk beri wahyu, melainkan dia pasti laki-laki. Paham? Jadi kalau ada perempuan mengaku diri nabi atau ini pelintir kepalanya ke belakang, atau tidak kasih es krim tadi, kasih racun, ya. Tapi jangan, nanti ya urusan, serahkan aja kepada yang berwenang. Paham ya? Jadi jelas. Dan Muhammad adalah rasul yang terakhir. Risalahnya untuk seluruh alam, termasuk jin tadi. Ya. Coba lihat paling enteng, lihat aja surat 46 bahwa jin mengikuti Al-Quran ayat 29 sampai 32. Tapi saya bacakan 29 30 saja. Wa id sarafna nafara minal jinni yastami'una al-Quran. Ingatlah Muhammad, ketika kami hadapkan kepadamu sekumpulan jin, lalu mereka mendengarkan Al-Quran. Paham? Jin mendengarkan Quran. Kalau mereka punya nabi sendiri, rasul sendiri, kan gak usah dengar Quran dong. Paham? Ini yang dimasukkan lil alamina nadhira. Paham ya? Lalu ketika mereka telah kumpul, lalu ada yang bisik-bisik, mereka bilang ansitu, perhatikan Quran lagi dibaca. Jadi rupanya jin kalau datang di majelis ilmu, tenang dia, gak berisik kayak bapak-bapak di sini. Ya? Falamma qudiya ila qaumihim, ketika mereka sudah selesai dan mereka kembali ke kaumnya, mereka dakwah lagi. Jadi rupanya jin itu daya hafalnya bagus, gak cuma catat kayak anak-anak muda. Kan dari dulu catat melulu, gak hafal-hafal kan? Kau udah gak usah basa-basi deh ya. Karena ibu saya suka ngajarin, nah gak usah basa-basi, karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati loh. Ya, ini yang namanya kolektor catatan. Ya, dari dulu hafal catatannya kemana-mana, tapi ditanya nggak pernah jawab. Tadi jin dia dakwahi lagi kaumnya. Apa kata jin? Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan Quran, kitab yang diturunkan sesudah Musa. Ya musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haqqi, memberi petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqil mustaqim, dan dia memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jin mengakui kebenaran Quran absolut. Jil mengatakan Quran kebenarannya dipertanyakan. Mendingan jin daripada jil. Tahu jil? Jama iblis lebih liar, L-nya double, ya jil gitu. Karena dulu saya waktu saya kuliah ada dosen aneh-aneh gitu. Dosennya ngomong begini, sebenarnya kita nggak butuh agama, tanpa agama juga kita bisa tahu mana baik mana buruk. Jadi sebenarnya agama itu tidak terlampau penting. Ya, kalau saya tanya, Pak, coba diulang Pak. Jadi orang dulu paling nggak marah saya karena ekspresi saya tadi. Ya, dia bilang, apa yang mau diulang? Tadi soal agama nggak penting Pak. Coba diulang lagi Pak. Dia bilang, emang agama itu tidak terlampau penting. Jadi kita tidak usah sibuk ngurusin agama, karena akal kita cukup untuk bisa mengetahui benar salah. Saya bilang, maaf Pak, iblis lebih waras dari Bapak Pak. Saya ngomong gini, Pak maaf, iblis lebih waras dari Bapak.
Dan semua orang marah kalau lihat muka saya kayak begitu. Kenapa? Iblis ketika diusir dari surga dia bilang apa? Bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tuhan, karena aku telah divonis sesat. Maaf Pak, iblis itu santun loh. Sesat ngaku sesat. Bapak dari tadi sesat nggak ngaku-ngaku loh. Maka Pak belajar sopan santun dari iblis ya. Sejahat-jahatnya iblis masih sopan Pak. Ya, kemudian apa kata iblis? Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis tahu persis agama Allah itu jalan lurus. Pasti selamat orang melaluinya. Manusia sangat butuh agama. Oleh karena itu dia menghalangi. Iblis mengatakan agama penting. Bapak bilang agama nggak penting. Jadi maaf, kali ini saya percaya iblis. Saya tidak percaya Bapak. Maka dia kemudian laporkan saya kepada dekannya. Salim mengatakan saya iblis. Saya bawa ke meja sidang. Saya bilang, Pak, coba cerita kronologisnya gimana. Udah Pak, Bapak diam, saya ngomong ya. Saya jelaskan. Jadi Pak, tadi Bapak lapor apa? Saya bilang Bapak ini iblis. Bukan, Bapak ini lebih jahat dari iblis. Bukan sama dengan iblis Pak. Bapak ini masih turunkan perkataan saya. Saya cap, kenapa saya bilang iblis lebih waras dari Bapak? Berarti Bapak lebih jelek dari iblis. Paham? Iblis lebih sopan dari Bapak. Bapak tidak sopan. Berarti Bapak bukan sama dengan iblis, tapi lebih jelek dari iblis. Jadi maaf Bu, yang jujur saya loh, dia kurang tuh bawa informasinya. Paham? Paham Bapak-Bapak? Jadi kalau orang bilang Quran gak penting, agama gak penting, kita cuma bilang dadah. Kenapa kamu pergi? Maaf, lebih baik percaya iblis daripada Anda ya. Paham? Paham Bapak ya? Agama itu penting. Nah, maka Allah menurunkan risalah dan risalah itu sudah sempurna. Nah, maka yang dimaksudkan rahmatan lil alamin yang dibawa Nabi itu apa? Pertama dua. Pertama adalah risalahnya itu sendiri, dan kedua cara metode manhaj dakwahnya. Paham? Maka kalau kita ingin mewujudkan Islam sebagai rahmat, berarti harus copy paste apa yang diajarkan Nabi. Paham? Kalau kita mendakwakan Islam yang bukan diajarkan Nabi, itu bukan Islam rahmatan lil alamin, tapi rahmat Kartolo atau Mamat Surahmat. Paham? Karena yang dimaksudkan rahmat itu agamanya, risalah yang dibawanya, seluruh isinya adalah rahmat. Mulai dari akidahnya, mulai dari ibadahnya, mulai dari akhlaknya, dengan muamalahnya, satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Maka memisahkan sebagian agama dari kehidupan seorang muslim, maka cacatlah rahmat itu. Dan demi Allah dia tidak memperoleh rahmat. Karena rahmat itu satu mata rantai. Apabila kalung, apabila putus sebagiannya, maka kalung itu pun demi Allah tidak bisa dikenakan. Faham anak-anak? Maka yang dimaksudkan oleh agama tadi sebagai rahmat itu seluruh risalah yang dibuat Rasulullah SAW. Mulai dari akidahnya. Hari ini kalau orang membuat kesyirikan, ya, dengan alasan kearifan lokal, untuk mendapatkan PAD, kasih sesajen ke PD Dewi Sri, itu syirik enggak? Iya, kasih kepada Nyi Roki dulu karena takut itu perempuan ngamuk gitu ya. Padahal perempuan itu gak jelas juntrungannya sopo iki ya. Saya pernah nanya kepada orang di Jogja, Pak, sopo iki ini perempuan kok gak jelas kok disembah-sembah toh? Walah orang dari dulu sudah percaya kok. Lawang yang kakung saya juga gitu. Saya jelaskan, Abu Jahal aja kalau dikasih yang tidak nyata dia nggak mau Pak. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal saja nyembah berhala kelihatan. Kenapa Bapak sembah berhala nggak kelihatan? Apa katanya? Dasar Ambon gending gue. Jadi, tapi kalau kita ngeritik dan kita luruskan, itu bukan dakwah yang rahmatan lil alamin. Jadi rahmat menurut apa? Biarkan kesyirikan selama itu tidak merusak tatanan sosial kita. Paham? Yang penting persatuan dan kesatuan dijaga. Jadi kenapa mereka bilang bersatu walaupun di atas kebatilan tidak apa-apa? Saya suka nanya. Sebenarnya di dalam kehidupan ini yang didahulukan persatuan atau kebenaran?
Kebenaran itu kan alat pemersatu kan? Mestinya kan? Jadi yang dibutuhkan oleh Allah adalah bersatu atau bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran. Maka saya bilang kalau kita tidak bersatu di atas kebenaran, maaf saya pakai bahasa agak jorok, itu kan ukhuwatai kambing namanya. Tahu kambing? Keluar dari perut satu. Tahu dari perut kan satu. Keluarnya beda-beda, ada yang oval, ada yang bunder, ada yang nanjak, macam-macam modelnya. Paham? Nah, jadi kalau kita mengkritiki sesuatu kebatilan yang terjadi di masyarakat, kita tegakkan hujah dengan baik, kemudian menimbulkan ketersinggungan. Kita udah sampaikan, ini hujahnya, udah santun kita sampaikan, tetapi mustami'nya tersinggung, terjadi perlawanan. Biasa yang disalahkan mana? Yang lawan atau yang menyampaikan kebenaran tadi? Apa yang dituduh? Dakwahnya jangan menghujat, karena bukan dakwah rahmatan lil alamin. Kira-kira malaikat bilang apa? What? Ini orang otak depan pindah belakang, belakang pindah depan ini orang. Sekarang kenyataannya seperti itu kan? Paham? Inilah keyakinan yang batil. Sekali lagi saya katakan, rahmat Islam ini tidak akan pernah terwujud sampai kita memenuhi surat 2 ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah. Kita totally menyeluruh, mulai dari akidahnya. Akidah itu kan pondasi. Kalau pondasi ini nggak beres, bagaimana tiangnya bisa nyangga? Paham? Kemudian ibadahnya, kemudian muamalatnya, kemudian akhlaknya, satu kesatuan bangunan seperti kalung. Bapak tahu kalung nggak? Bukan kalong ya, kalung ya. Kalung sama kalong sama nggak Pak? Kalau kalung apa? Di leher. Kalung itu artinya di leher gitu. Kalung itu perhiasan yang di leher ya. Kalau kalung itu putus satu saja bisa dipakai nggak? Enggak. Kalau misalnya hilangkan satu bagiannya, cacat nggak itu? Enggak. Seperti itulah Islam kan? Satu rangkaian yang tidak boleh terpisah dengan satu dengan yang lain. Kemudian apa? Bagaimana cara menerapkannya? Menerapkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya. Bukan apa yang diinginkan masyarakat setempat. Itu namanya Islam Sukhoi, suka-suka oi. Ini ustadz ini kan misioner. Dia hanya menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Rabbnya. Faham? Allah apa yang diinginkan Allah? A'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian menyembah Allah dalam kemurnian tauhid dan jangan berbuat syirik. Itu yang dimaui Allah bukan? Maka para dai itu adalah misionarisnya. Ya, pewaris para nabinya. Seperti para nabi, mereka adalah utusan Allah, kita pewaris nabinya, harus menyampaikan sesuai dengan yang diwariskan. Saya tanya, Bapak kalau jadi pewaris kan menyampaikan apa yang diwariskan bukan? Kalau mendakwai sesuatu yang tidak Nabi wariskan, itu bukan ulama warasatul anbiya, tapi ulama warasatul syaitan. Yang namanya al-ulama, kata Nabi, al-warasatul anbiya, berarti dia mewarisi. Berarti para nabi meninggalkan warisan yang sudah sempurna. Rasulullah meninggalkan warisan yang sempurna. Yang namanya pewaris apa? Dia tidak boleh mengambil kecuali apa yang diwariskan. Paham? Paham anak-anak? Tapi hari ini kalau kita menyodorkan warisan itu, oh ini Islamnya nggak membumi katanya. Ya, ini Islamnya Islam Arab namanya. Ya, maka ada salah satu ketua organisasi mengatakan jangan mengimpor Islam dari Arab. Lah emang Islam dari Arab kok? Sejak kapan Islam turun di Cirebon? Yang bener aja. Pas iblis loncat sambil salto, apa kata iblis? Wow. Apa kata iblis? Nggak sangka ini profesor goblok amat ya. Kalau pakai dia kan goblok-goblokan juga kan? Paham ya? Jangan impor agama Islam. Memang Islam dari mana? Saya tanya bapak-bapak, maaf kalau ada bapak-bapak dari Cirebon, coba cari tahu pernah wahyu turun di Cirebon? Bapak-bapak dari Jawa, emang pernah ada nabi dari orang Jawa? Ya orang ono toh mas. Ada pernah orang Jawa, ada orang Ambon, ada Jawa orang. Makanya Nabi tidak pilih orang Ambon, orang galak begitu bagaimana jadi nabi? Paham ya? Nabi itu Rasulullah, Islam itu turun. Maka apa kata Nabi?
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Maka berpegang teguhlah kalian di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Itulah agama rahmat yang aku wahyukan kepada Muhammad. Dengannya orang-orang yang dulu sesat bernama sahabat memperoleh rahmat. Kata Allah di surat 3 Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di mana para sahabat sebelumnya adalah orang-orang yang sesat, kemudian mereka mengambil Islam yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapat hidayah sebagai rahmat. Faham anak-anak? Nah, dengan demikian Islam rahmat Allah yang mana? Yang dijelaskan, yang diterangkan Quran, yang dipraktikkan dan diterangkan oleh Rasulullah, dan yang difahami oleh generasi pertama. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Saya udah kecapean pas waktu Isya ya. Lagian sebenarnya ini bukan jadwal saya ini supir tembak loh. Ini Ustadz Azhar di mana-mana saya jadi supir tembak buat dia ini. Ya, jadi namanya supir tembak nggak boleh dipaksa terlalu banyak ya. Jadi kesimpulannya, saya bikin kesimpulan dulu ya. Jadi nanti kan saya di sini akan subuh ke-4 Januari kan ngajak saya lanjutin lagi ya materi ini ya. Jadi paham ya. Jadi seluruh rahmat yang dua, rahmat pertama adalah kauniyah, yang kedua adalah diniyah. Jadi rahmat itu adalah yang dibawa oleh para nabi, dan rahmat inilah yang orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani tidak ingin kita memilikinya. Mereka selalu berusaha menghalang-halangi kita darinya. Dia surah 2 Al-Baqarah 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tidak menginginkan kebaikan dari rahmat Tuhan kalian Islam ini menjadi agama kalian, menjadi the way of life kalian, menjadi tuntunan hidup kalian. Mereka akan menghalangi agar kalian jauh dari rahmat Allah ini. Maka kata Allah, mereka tidak akan ridha sampai kita keluar meninggalkan rahmat ini. Paham? Jadi permusuhan kita dengan orang kafir karena kita adalah orang mukmin. Dan mereka tahu, orang-orang dahulu tahu bahwa Islam inilah akan menyatakan kesesatan mereka. Islam ini menjadi batas kebenaran dan kebatilan. Maka mereka tidak akan mau meridhoinya dan mereka akan menghalanginya dengan berbagai cara. Kedua, bahwa seluruh para nabi membawa rahmat. Bedanya, rahmat nabi dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun rahmat di bawah Rasulullah mulai sejak dari sisi waktu, sejak beliau diutus sampai kiamat, dan di tempat di mana dia dilahirkan sampai ke seluruh pelosok di bumi raya ini, sebagaimana kata beliau dalam hadits Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi dengan meletakkan jiwaku di tangannya. Siapa saja dari umat dan Yahudi atau Nasrani atau siapa saja yang mendengar aku diutus dan tidak beriman dengan kerasulanku, tidak menjalankan risalah yang aku bawa, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, mereka kekal di dalam neraka. Demikianlah anak-anak yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang tersinggung jangan marah ya. Itu namanya sentilan salim namanya, bukan sentilan sentilun ya. Ya, baik, saya kira cukup ya. Nanti tadi saya diberitahu bahwa kita sholat Isya dulu, nanti habis Isya 15 menit untuk tanya jawab. Terserah, namanya tanya jawab. Boleh guru bertanya, murid menjawab, atau murid bertanya, guru menjawab. Enakan mana? Yang kedua ya. Baik, kalau begitu. Lanjutkan kembali. Saya berikan beberapa resume, 2 resume lagi ya. Jadi tadi bahwa Rasulullah adalah bahwa rahmat itu udah dijelasin. Yang kedua bahwa rahmat itu meliputi seluruh syariatnya. Maka tidak boleh kita mengambil sebagian lalu meninggalkan sebagian. Termasuk apa-apa yang dilarang oleh Allah itu karena rahmatnya. Kita jumpai dalam Quran beberapa larangan, biasa Allah mengakhiri bahwa itu karena aku sayang sama kalian. Faham? Coba lihat surat 4 An-Nisa misalnya, ayat 29. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali lewat perniagaan yang asasnya suka sama suka. Dan jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Sungguh yang demikian itu karena Allah sayang sama kalian. Jadi kasih sayang Allah itu diwujudkannya dengan turunnya syariat. Maka kalau Allah mengatakan jangan pilih pemimpin kafir, maka kan Allah sayang kan? Bagaimana Anda mengatakan bahwa larangan memilih orang kafir itu tidak rahmatan lil alamin? Menurut Bapak orang ini waras enggak? Kira-kira kalau dia ketemu orang di rumah sakit jiwa, kira-kira kalau ngomong gimana orang rumah sakit jiwa? Kata orang di rumah sakit jiwa gini, gue gila beneran, lo benar-benar gila lo. Coba lihat, sampai Allah melarang itu dia bilang itu tidak rahmatan lil alamin. Jelas ya, aneh nggak? Sementara Allah bilang semua laranganku itu karena rahmatku, bukan? Maka semua larangan Allah itulah wujud rahmat Allah. Maka siapa yang melanggar larangan kira-kira dapat rahmat atau laknat? Laknat. Karena rahmat lawannya laknat. Kita berlindung kepada Allah. Dan terakhir ya, bahwa rahmat agama ini adalah dengan mendakwahkannya. Pertama benar. Kedua harus mengandung kebenaran, ilmu yang benar. Yang kedua cara menyampaikan benar. Ketiga harus ikhlas karena Allah. Berniat untuk Allah memberi kita hidayah. Jangan berniat yang lain. Kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Karena seorang nabi tidak pernah Allah berikan target. Pernah Allah bilang gini, Musa, saya tidak mau tahu, pokoknya Bani Israel beriman, enggak kan? Pernahkah Allah, bapak-bapak baca ayat Allah bilang, Nuh, saya tidak mau tahu, pokoknya bini sama anak beriman, enggak kan? Allah tidak pernah memberikan target kepada Nabi Allah Ibrahim, ayam harus beriman, enggak juga kan? Ya, Nabi Musa dikhianati Bani Israel, bukan? Nabi Nuh dikhianati istri dan anak, bukan? Nabi Ibrahim dikhianati ayahnya, bukan? Allah tidak pernah. 3 orang Nabi ini naik prestisisnya naik enggak? Menjadi ulul azmi, bukan? Karena apa? Mereka tidak pernah mikirin hasilnya. Yang penting telah disampaikan seluruhnya dengan cara yang benar, proses yang benar. Soal tanaman itu tumbuh urusan Allah. Orang Islam Indonesia selalu targetkan hasil. Makanya kalau hasil nggak tercapai, menghalalkan segala cara, ngamuk-ngamuk kan? Paham? Nah, rahmat itu bukan itu. Paham? Nah, sampaikan cara dengan kebenaran, sampaikan cara yang benar, dengan hati yang tujuan yang benar, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah memberikan target dalam pencapaian. Saya kira itu ya. Sekarang pertanyaan, gimana nih? Kita sepakat dulu nih, ittifaq. Guru bertanya atau murid bertanya? Murid aja, silahkan. Ana lihat wajah antum di banyak masalah nih kelihatan. Sampai bingung mau nanya apa ya. Ya silakan, tapi jangan keuangan ya. Ya silakan. Waalaikumsalam. Baik. Iya. Baik. Iya. Baik. Pertama, sampai batas mana sih saya dakwahi dia gitu. Jadi pertama lihat metodenya ya. Pertama mesti dengan hujah yang benar. Paham? Yang kedua dengan cara yang benar. Maka cara menyampaikan dakwah kepada keluarga tersebut, perhatikan cara bicaranya. Nah, tiap-tiap orang kan beda. Nah, pertama mendahulukan kesantunan, kelembutan ya. Nah, biasa ada orang suka bilang gini, dulu kalau orang-orang di Ambon kalau suka curhat sama ayah saya gini,
Tuan guru, orang Ambon kalau ustadz kan dipanggil tuan guru ya. Tuan guru, itu anak saya tuh susah sekali di orang Ambon kalau bilang susah tuh kepalanya geleng tuh tandanya dia susah banget gitu. Ya, bayangkan orang Ambon kalau ngomong gitu gimana gitu ya. Susah sekali anak saya itu, dikasih tahu. Udah bapak saya senyum aja. Bapak saya tanya, kamu dengan Nabi Musa lebih suci siapa? Dia bilang Nabi Musa. Anakmu dengan Fir'aun lebih jahat siapa? Kata orang itu Fir'aun. Maka dahulukan kelembutan dalam berdakwah. Bukankah Allah di surat 20 ayat 42-43, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadzakkara aw yakhsha. Pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun. Dia sudah sangat melampaui batas. Kalau bahasa di pancoran udah sangat brengsek tuh Fir'aun ya. Mungkin ultra brengsek gitu loh. Ya, tapi kata Allah, hendaklah kalian berdua bicara dengannya dengan kesantunan, dengan kelembutan, semoga dia mengambil pelajaran dan dia takut. Allah tahu nggak? Allah tahu nggak bahwa Fir'aun tidak bakal takut? Allah tahu nggak bahwa Fir'aun tidak akan sadar? Tapi Allah berikan harapan kepada Musa. Jadi santun dan penuh optimisme ya. Antum kelihatan putus asa deh. Jangan marah ya. Jangan putus asa. Allah tahu Fir'aun tidak akan beriman, tapi dia tanamkan rasa optimis pada hati Nabi Allah Musa alaihissalam. Seorang dai serta berberingat optimis saja. Ya, jangan cemberut. Tadi wajah antum cemberut sekali. Mungkin karena semangat ya. Sampai-sampai ingin mengatakan begini, saya sudah sampaikan Ustadz, tapi mereka nggak terima sakitnya itu di sini. Jangan. Oke, aja loh. Paham ya? Jadi caranya baik. Bu, makanya kalau pilih, lihat aja karakter orang, makanya coba lihat. Orang munafik saja Allah menyuruh Nabi berkata-kata yang menyentuh hatinya. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 63 ya. Ayat ini turun berkaitan dengan perlakuan orang munafik ya. Di akhir ayat itu kata Allah, wa'idhuhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Tinggalkan mereka Muhammad, tapi berilah nasihat. Dan ucapkan kepada mereka kalimat yang berkesan di hati. Mungkin mereka nggak terima, mungkin tujuan antum benar, hujahnya benar, tapi cara nyampaikan salah. Sini duduk, lo mirip bla bla bla, kan dia marah. Mungkin caranya kali ya dirubah ya. Akhi, contoh bilang, ukhti, wallahi hari kiamat ayah kita akan ditanya tentang aurat anaknya, karena Allah perintahkan tiap orang tua suami untuk menutup aurat istrinya. Surat 33 ayat 59. Kalau misalnya itu adik, kamu tega ayah kita ditanya di hadapan Allah karena anaknya tidak berhijab misalnya. Cara seperti ini misalnya, tanyakan pada dia bahwa kewajiban menghijabkan anaknya kewajiban ayah. Sebelum anak itu menikah menjadi kewajiban suaminya. Maka ayah kita pasti akan ditanya di hari kiamat. Di mana kalau ayah mau ditanya suruh bolak-balik baris kirim dek. Kan capek tuh, dia udah tua. Bayangkan dia berdiri di mahsyar di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban soal hijab anaknya. Misalnya dengan bahasa-bahasa semacam ini supaya menyentuh hatinya. Itu satu. Yang kedua, bersabar. Ya, bersabar. Wa tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr. Bersabar. Kemudian terakhir, sampai kapan? Sampai itne mati atau dia mati kan? Mana dalilnya kan orang-orang suka gitu. Jadi ayah saya ditanya. Jadi sampai kapan saya dakwah Tuan Guru? Kata ayah saya, ya kamu sampai kamu mati. Kalau sudah mati kan gak mungkin dakwah, nanti orang lari loh dari kamu. Yang kedua sampai anakmu mati. Kalau anakmu mati kamu jangan dakwahi, orang kira kamu orang gila. Lalu ayahku membawa dalil. Mana dalilnya? Surat 2 Al-Baqarah 133. Bahwa Nabi siapa? Nabi Yakub tetap mendakwahi anaknya menjelang ajalnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadilah ayah, saudara dan orang tua bertanggung jawab. Kalau memang menjelang ajal ada sesuatu yang menasihatkan, wasiatkanlah. Seperti Nabi Yakub tetap berwasiat kepada anak-anaknya untuk berpegang teguh di atas agama dan akidah mereka. Dalil yang kedua, sampai anak meninggal, ya kisah Nabi Nuh. Surat 11 ayat 42 kan. Menjelang ajalnya Nabi Nuh tetap mendakwahi anaknya.
Ya bunayya rakab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah kamu di sini bersama kami. Maksudnya berimanlah engkau dan jangan engkau bersama orang-orang kafir itu. Ya, sampai anaknya meninggal pun Nabi Nuh masih berdoa. Kemudian Allah menegurnya. Faham ya? Jadi jangan putus asa di dalam berdakwah sampai kita wafat atau mereka diwafatkan. Maka perhatikan tata caranya. Sekali lagi, pilihlah benih yang baik, tanam dengan cara yang baik, walaupun di tanah gersang sekalipun penuh harapan. Itu Firaun tanah gersang bukan? Nuh itu Musa itu petani yang baik bukan? Kebenaran yang dibawa benih yang baik bukan? Kemudian Allah bilang tanamlah dengan cara yang baik. Mudah-mudahan tanaman itu tumbuh. Maksudnya Allah apa? Tumbuh atau tidak urusan saya Musa, bukan urusanmu. Biasa inti putus asa kalau hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Betul ya? Maka jangan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita serahkan urusannya kepada Allah hasilnya. Tentu dengan memperbanyak doa. Ya, semoga Allah membolak-balik hati kita dan hati mereka. Allah berhidayah kepada kita dan juga mereka. Jelas ya? Ada yang lain? Udah 10 menit, tinggal 5 menit loh. Karena ada kesepakatan cuma 15 menit ya. Silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Baik. Baik. Pertanyaan dalam sholat pun kita memohon Rabbighfirli warhamni wajuburni ya. Ya Allah rahmati kami. Pertama rahmat berarti seluruh rahmat. Baik rahmat kauniyah maupun rahmat diniyah. Rahmat kauniyah apa? Ya Allah rahmati kami dengan nikmat kauniyahmu yang tidak mendatangkan bencana buat kami di dunia dan akhirat. Itu namanya rahmat yang pertama dari kauniyah. Sebab ada orang diberi rahmat tapi dengannya Allah azab dia di neraka bukan? Qarun dapat rahmat tidak? Faham? Maka makna pertama rahmat kauniyah tadi. Ya misalnya kita diberi rahmat yang bersifat umum, tetapi rahmat yang mendatangkan rahmat berikutnya. Allah berikan bapak harta, datangkan rahmat berupa ketaatan kepada Allah. Paham ya? Yang kedua rahmat din, rahmat agama. Yang ketiga Pak, rahmat ampunan. Rahmat berupa ampunan. Bukan Allah berkata di dalam surat 39 ayat 53, qul ya ibadi qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah apa? Allah mengampuni semua dosa. Jadi rahmat mencakup segala sesuatu. Tapi yang dimaksud rahmat ini adalah rahmat yang bersifat kebaikan. Karena rahmat itu pasti kebaikan. Jadi dengan kata lain, semoga Allah memberikan kita sebuah rahmat dan rahmat itu mendatangkan rahmat lagi yang lain. Bapak diberi ilmu agama, ya rahmat buat bapak juga buat orang lain. Bapak diberi harta, diberi nikmat kesehatan itu mendatangkan rahmat baru. Kesehatan itu rahmat bukan? Mendatangkan rahmat lagi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi rahmat bersifat umum bukan bersifat khusus saja. Jelas ya? Baik. Kurang 4 menit. Saya orang kalau datang tepat waktu, selesai tepat waktu loh. Jadi kalau udah lewat ada yang angkat tangan, saya petahin tangannya. Nanti Bapak bilang, loh Bapak kok nggak rahmat gitu? Bukan nggak rahmat, mendidik supaya rahmat gitu loh. Ada yang nanya yang ketiga, ibu-ibu barangkali, ibu-ibu biasa punya banyak masalah loh. Ada lagi? Baik, berarti insya Allah sudah alim ya. Insya Allah, ya Allah, ya fahamna, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna fi ta'wil Quran. Itulah doa yang Nabi bacakan untuk Abdullah bin Abbas. Kita bisa berdoa kepada Allah,
Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, mudahkan kami memahami agama. Wa 'allimni fi ta'wil Quran, dan ajarkan kami untuk memahami takwil Al-Quran. Saya kira cukup, karena nggak ada yang nanya, berarti saya yakin tidak ada masalah, atau kemungkinan punya masalah bisa selesaikan sendiri, atau mungkin sayang gurunya udah capek mungkin. Maka kita akhiri semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.